tidak perlu diungkapkan, semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja lah. Komedian Sule masih menjadi sorotan publik setelah perceraiannya dengan Natalie Holzer yang diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada 10 Agustus 2022 lalu. Perceraian tersebut menjadi kali kedua Sule gagal menjalani biduk rumah tangga setelah sebelumnya juga digugat cerai oleh istri pertamanya, almarhumah Lina Jubaidah pada 2018 silam. Meski begitu, Sule mengaku ikhlas menghadapi segala permasalahan yang menerpanya dan ketidakberuntungan terkait pernikahan. Alih-alih merasa trauma, sang komedian justru mengaku dirinya kini lebih memilih fokus menjalani kehidupan bersama anak-anaknya. Trauma nantinya kalau kita bilang trauma tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang dekat ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT, tanggung jawab, ya kan? Itu semuanya juga ya 5 syarat. Tanya deh Abdul Somad, ya ada 5 syarat kan tuh, dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan? Ya tidak perlu diungkapkan, semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, udah cukup saya yang tahu aja. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu ya. Tak ingin ada bayang-bayang trauma tentang kandasnya pernikahan yang dijalani, Sule pun menceritakan jika dirinya tak menutup diri serta tidak menghindari pernikahan jika menemukan wanita yang cocok dengannya. Pelawak sekaligus presenter ternama ini pun secara belak-belakan mengungkapkan kriteria calon istri idamannya meski belum berencana menikah lagi dalam waktu dekat. Yang ternyata, pria berusia 45 tahun ini mendambakan seorang istri yang taat dan patuh kepada dirinya. Ya, nggak ada lagi lah. Saya sama ustadz ngobrol, udah cari istri yang taat sama suami, udah segitu aja. Taat udah, cukup. Nggak harus gimana-gimana. Gue juga nggak ngelarang gimana-gimana kok kalau misalkan punya kegiatan dan yang lain-lain. Udah gitu aja, taat sama suami udah. Kan kita kerja ya, yang namanya laki kerja nyari duit untuk anak istri. Kalau udah istri nggak taat, nanti gimana? Alasan perceraian Sule dan Natalie memang masih menjadi misteri. Kedua belah pihak enggan menjelaskan mengapa mereka mantap berpisah. Padahal, pernikahan Sule dan Natalie belum genap berusia 2 tahun sejak menikah pada 15 November 2020 lalu. Hingga sejumlah isu tak sedap pun sempat beredar, di mana ayah Rizky Febian itu pernah digosipkan berselingkuh dengan Rizka Rus, meski kabar itu sudah dibantah oleh kedua belah pihak. Dugaan kehadiran orang ketiga menjadi penyebab perceraian Sule dan Natalie itu bermula ketika Natalie sempat mengunggah sebuah rekaman di akun Instagramnya. Namun pemirsa, gosip tersebut bahkan ditanggapi dengan santai oleh Sule, karena menurutnya itu bukan kali pertama ia diisukan berselingkuh sehingga memilih memasrahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sule juga merasa tak perlu melakukan klarifikasi karena menurutnya memang tak ada hubungan apapun antara dirinya dengan Rizka. Udah maaf-maafan, enggak dong, ketemu enggak, kan enggak ada hubungan apa-apa, ngapain harus selingkuh, udah punya anak lah, nikah siri lah sama orang Garut, nikah siri sama orang Tasik, udah punya anak dari orang Palembang, kan udah biasa. Jadi kita juga ngapain harus ada pembenaran kan gitu, pembelaan kalau memang tidak melakukan, udah mendingan diam aja, kita lihat aja nanti. Nanti kalau misalkan kucuk-kucuk tiba-tiba ada anak kecil, ya itu berarti anak gua kan gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya udah santaikan aja lah, biasa aja lah. Pasrahin aja sama yang Maha Kuasa. Semuanya gua udah diatur kok, udah tahu semuanya. Gitu. Berpisah dengan Natalie Holzer, Sule dan keluarganya belakangan menjadi bulan-bulanan netizen. Tak hanya diterpa isu selingkuh, sosok Putri Delina, anak kedua Sule, bahkan sempat dituding menjadi pemicu perceraian ayah dan ibu sambungnya tersebut. Hingga Putri sampai menerima hujatan dari netizen.
Orang tua mana yang tak sakit hati melihat anaknya dibully banyak orang. Namun, Sule tak mau terlarut dalam kesedihan. Ia juga terus memberikan dukungan untuk anaknya. Bukan hanya menjaga kesehatan fisik, Sule pun berusaha fokus menjaga kesehatan mental anaknya. Motivasi demi motivasi terus diberikan Sule untuk Putri, agar tidak selalu menangis dan menganggap segala komentar buruk yang menyakiti hatinya adalah bagian dari ujian hidup. Tua, ya terus kamu harus gimana? Mau saya laporin semua? Semuanya yang menghujat Putri seluruh Indonesia laporin, habis duit saya. Iya dong. Itu jadi ya udah, yang penting saya ngomong sama Putri begini. Put, nggak semua orang loh ini mendapatkan hal seperti ini. Artinya Putri diuji kesabaran Putri. Mental Putri nanti kedepannya akan seperti mental baja. Jadi nggak perlu kita sedihkan, nggak perlu kita menangis. Orang cuma lihat di gambar doang kok. Nggak tahu kok seluruh cerita yang kita jalanin, mereka nggak tahu. Jadi ya biarkan saja, nggak perlu kita. Kalau orang lain nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ya tetap suka sama mereka. Orang lain mau ngebully nggak apa-apa, Put. Yang penting kita jangan melakukan hal itu. Gitu aja udah. Udah semangat kok Putri sekarang juga udah. Jadi di grup tuh terus. Kakaknya, adeknya, Enjan, teteh semangat, teteh ayo jangan menyerah, teteh nggak usah dengerin dan yang lain-lain. Iki juga sempat dibully juga ya kan, beberapa kali gitu kan, waktu awal tahun kemarin. Kalau Iki sih udah, karena dia laki-laki. Kalau Putri kan karena dia perempuan jadi harus banyak yang support. Kayak Malini, support terus sama Putri, ada adik saya yang terlalu support. Sekarang udah ceria kok, udah asik kok Putri, udah nggak pernah mendengarkan apa-apa. Udah, Put, fokus aja sama pekerjaan kamu, nggak perlu mendengarkan netizen. Tapi yang harus kamu pahami adalah mereka begitu itu sayang sama kamu. Kalau nggak sayang nggak mungkin mereka melakukan hal itu.